Dan semuanya, ketemu lagi sama aku Putri. Di sini kita bakalan ngebahas TO ke-7 untuk subtes penalaran matematika. Kita langsung mulai aja dari soal yang pertama. Di soal yang pertama ini diketahui kelas A terdiri dari 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Kelas A baru saja melaksanakan ulangan bahasa Inggris. Rata-rata ulangan bahasa Inggris di kelas A tersebut adalah 80. Dari keseluruhan nilai siswa, terdapat 4 murid dengan nilai terendah, yaitu nilainya 66, 62, 56, dan 52. Keempat murid tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial. Kemudian, setelah remedial, nilai rata-rata peserta remedial tersebut bertambah 7 poin. Soalnya, jika sebelum dilakukan remedial, rata-rata nilai ulangan murid perempuan di kelas tersebut adalah 81,5, maka rata-rata nilai ulangan murid laki-laki adalah berapa? Di sini kita tulis dulu data yang kita ketahui. Diketahui, misalkan ini banyaknya siswa perempuan ya. Siswa laki-laki dulu deh. Ada 12 murid. Terus banyaknya siswa perempuan ada 16. Kemudian katanya dari 16 murid itu rata-rata nilai murid perempuannya adalah 81,5. Kita masuk ke model matematika dari rata-rata, yaitu jumlah data atau di sini nilai masing-masing murid perempuan ada 16 kan. Jadi murid pertama sampai murid ke-16 itu dibagi dengan banyaknya murid perempuan. Berarti di sini tadi kita tahu rata-rata murid perempuan itu 81,5, masing-masingnya kita nggak tahu. Banyaknya ada 16. Dikali silang aja, jadi 81,5 dikali 16 sama dengan P1 ditambah P2 sampai P16. Ini akan sama dengan 1304. Jadi jumlah semua nilai murid perempuan itu adalah 1304. Kemudian kita ke keseluruhan murid kelasnya. Rata-rata nilai murid di kelas A itu adalah 80 kan. Terus tadi banyaknya murid perempuan kita tahu, banyaknya murid laki-laki kita tahu, banyaknya murid perempuan kita tahu. Kita masuk ke modelnya. Langsung aja gini kali ya. Ini di sini aja kali. Model matematikanya berarti X bar itu adalah jumlah setiap data. Berarti di sini jumlah nilai laki-laki yang kita juga nggak tahu ditambah jumlah nilai perempuan yang kita udah tahu sebelumnya. Dibagi banyaknya siswa laki-laki dan juga banyaknya siswa perempuan. X barnya 80, L1 plusnya kita nggak tahu. Tadi P1 sampai P16 nya kita tahu nilainya adalah 1304. Per NL-nya ada 12, murid perempuannya ada 16. Jadi 80, L1 tambah L2 seterusnya sampai L12 sama ditambah 1304 per 28. Kayak sebelumnya ini dikali silang, jadi 80 dikali 28 itu adalah jumlah nilai laki-laki 12 ditambah perempuannya 304. 80 kali 28 itu adalah 2240. Ini L1 ditambah L2 sampai L12 ditambah 1304. 1304 nya kita pindah ruas, jadi L1 tambah L2 sampai L12. Ini kalau dikurangin jadi 936, L1 tambah L2 sampai seterusnya L12. Nah, jadi jumlah semua nilai laki-laki itu ada di 936. Tapi yang ditanya ini adalah rata-rata kan. Berarti ini L1 tambah L2 tambah seterusnya sampai L12 per NL. Tadi jumlahnya itu ada 936 dengan banyaknya siswa laki-laki adalah 12.
hasilnya bakalan 7 78. Sehingga rata-rata nilai ulangan bahasa Inggris murid laki-laki itu adalah 78 dan jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Oke. Buat pernyataan yang pertama, kita pakai model matematika yang tadi, yang rata-rata. Tapi di sini kita satuin aja jadi murid 1, murid 2 sampai murid ke 28 ya. Kalau tadi kan kita pisah cewek cowoknya. Dibagi 28. Tadi rata-ratanya adalah 80. Ini masih jumlahnya. Dibagi N-nya adalah 28. 80 dari 28 ini M1 tambah M2 tambah seterusnya sampai M28. Tadi 80 kali 28 itu ada 2240. Nah, ini adalah jumlah semua nilai perempuan. Semua nilai murid laki-laki dan perempuan. Terus karena kita cuma mau tanpa memperhitungkan keempat murid, berarti ini persamaannya jadi murid 1 sampai murid 24 aja, karena 4 murid yang remedial kan kita udah tahu nilainya. Itu 66, 62, 52, 56. Gini. M1 tambah M24 tambah ini kalau dijumlahin jadi 236. 2240 dikurangi 236 sama dengan M1 tambah M2 tambah seterusnya sampai M24. Ini jadi 2004 sama dengan M1 tambah M2 seterusnya sampai M24. Wait. Oke, yang ditanya ini adalah rata-ratanya. Berarti rata-rata 24 siswa itu adalah M1, M2 tambah seterusnya sampai M24 dibagi 24 ya. Tadi jumlah ini 2004 dibagi 24. Itu hasilnya adalah betul 83,5. Jadi pernyataan 1 betul. Selanjutnya ke pernyataan kedua. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 59. Oke, berarti di sini fokusnya ke murid yang remedial. Ada 4 orang. Jadi expert untuk 4 orang. Itu nilai murid pertama, murid kedua, murid ketiga, murid keempat. Dibagi banyaknya yang remedial itu 4 kan. Terus M1-nya tadi 52, 56, 62, 66. Dibagi 4. Tadi ini hasilnya adalah 236 dibagi 4. Itu benar adalah 59. Jadi pernyataan nomor 2 juga betul. Karena kan ini sebelum remedial. Kita ke pernyataan ketiga. Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Oke, tadi di soalnya kita tahu kalau misalkan setelah remedial nilai keempat siswa itu naik jadi 7 poin. Berarti akumulasinya adalah 4 siswa remedial dikali, sama aja sih, 7 poin dikali 4 siswa remedial.
yaitu jadi 28 poin. Terus kita tahu nih persamaan sebelumnya untuk jumlah nilai seluruh murid tadi itu yang M1 sampai M28 itu adalah 2240. Kemudian ditambah 28 poin dari hasil remedial, yaitu 2268. Rata-ratanya berarti menjadi M1, M2 ditambah seterusnya sampai M28 dibagi 28 itu 2268 dibagi 28 itu sama dengan 81. Jadi pernyataan nomor 3 juga betul. Selanjutnya ke pernyataan nomor 4. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 14. Jangkauan itu sendiri adalah selisih antara nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Tapi di sini fokus kita ada di nilai murid yang mengikuti remedial. Berarti datanya itu ada di 52, 56, 62, 66. Data terbesarnya itu ada di 66. Data terkecilnya ada di 52. Berarti jangkauannya itu 66 dikurangi 52 sama dengan 14. Pernyataan 4 juga benar. Oleh karena itu, berarti seluruh pernyataan merupakan pernyataan yang benar dan jawabannya adalah yang E. Wait ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui kelas A terdiri dari 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Instruksinya masih sama yang tadi. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas A memiliki 1 atau 2 murid perempuan sebagai anggota pengurus inti adalah berapa? Ada 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Agar kelas A memiliki 1 atau 2 murid pengurus inti, 1 atau 2 murid perempuan sebagai pengurus inti, kemungkinannya itu ada yang pertama, susunannya jadi 1 perempuan ditambah 4 laki-laki. Dan yang kedua, itu berarti di 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kita masuk ke kemungkinan yang pertama, yaitu 1 perempuan dan 4 laki-laki. Artinya akan dipilih 1 perempuan dari total 16 perempuan dan 4 laki-laki dari total 12 murid laki-laki. Untuk menghitung soal kayak gini, kalau kita mau pilih-pilih gitu, kita pakai aturan kombinasi. Yang pertama, kita kombinasi 1 dari total 16 murid perempuan. Rumusnya ada di 16 faktorial dibagi 16 min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Ini 16 faktorial per 15 faktorial dikali 1 faktorial. 16 dikali 15, 15-nya tetap faktorial dikali 1. Kita coret, jadi 16 per 1 itu adalah 16. Selanjutnya ada di kita menghitung kombinasi 4 laki-laki dari 12 laki-laki yang ada. Berarti 12 faktorial per 12 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. 12 faktorial per 8 faktorial dikali 4 faktorial. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial kali 4, 3, 2, 1. Coret 8-nya, 4-nya coret ke sini boleh sisa 3, ininya coret lagi, ini ke sini sisa 5. 11 kali 5 kali 9 itu akan jadi bentar. Tadi 55 kali 9 itu 5, 4. 9 kali 5 itu 45 dikali 4, 9. 495.
kemungkinannya itu dihitungnya dengan C1 dari 16 dikali C2 kali 14. Kenapa dikali? Karena ini pakai aturan perkalian setelahnya. Soalnya kan masing-masing kejadiannya tuh nggak terikat gitu loh. Jadi ini tadi 16 dikali 495, hasilnya adalah 7.920. Ini kemungkinan yang pertama, ada 7.920 kemungkinan akan dipilih satu perempuan untuk menjadi pengurus inti. Gitu. Kayak di sini aku punya hack untuk kombinasi. Jadi semisal ada aturan kombinasi R per N dengan R-nya adalah 1, berarti hasilnya adalah N. Jadi nggak usah kalian langsung hitung panjang-panjang ke step ini, apalagi kalau angkanya gede gitu kan. Jadi kalau nemu bentuk kayak gini, langsung aja itu diambil nilainya adalah N. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang kedua berarti. Kemungkinan yang kedua itu tadi akan diambil 2 perempuan dan 3 laki-laki. Sama, kita cari kombinasi untuk yang perempuan dulu. Ini berarti jadi 16 faktorial per 16 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. 16 faktorial per 14 faktorial dikali 2 faktorial. 16 kali 15 kali 14 per 14 kali 2 kali 1. Bisa dicoret, ini juga bisa dicoret aja. Jadi 15 kali 8 120 ya. 120. Terus kita ke kemungkinan yang laki-lakinya. 12 ya. 12 faktorial per 12 min 3 kali 3. 12 faktorial per 9 faktorial dikali 3. 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret, sisanya 4. Ini bisa dicoret, sisanya 2. Jadi 2 kali 10 itu 20 kali 11. 220. Oke, sekarang ke total kemungkinannya. C2 dari 16 dikali C3 dari 12. Tadi 120 dikali 220. Hasilnya ada di 26.400. Nah, total kemungkinan ini peluang nggak langsung ke peluang dulu ya. Total kemungkinan kelas A memiliki 1 atau 2 perempuan sebagai anggota pengurus inti adalah berapa? Itu kita ngitungnya pakai aturan penjumlahan. Kenapa? Karena di sini atau. Artinya kalau misalkan dia udah terpilih 1, dia nggak akan mungkin terpilih 2 gitu. Dan kalau misalkan dia udah terpilih 2, nggak akan mungkin terpilih 1. Itu bedanya aturan penjumlahan dan perkalian. Kalau perkalian tadi kan misalkan di sini ada 120 cara nih. Misalkan kita kepilih cara yang pertama. Di sini boleh cara pertama, boleh cara kedua, boleh perhitungan ketiga gitu. Begitupun misalkan di sini udah kepilih pernyataan kedua, di sini tetap boleh 1, 2 atau 3-nya gitu. Dan biasanya perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian itu bisa lihat dari redaksinya. Kalau misalkan pakai atau, ini berarti aturan penjumlahan. Sementara di sini itu adalah kita mengambil 2 perempuan dan 3 laki-laki kan, biar jadi 5 murid nih. Berarti kalau pakai dan itu artinya pakai aturan perkalian gitu. Berarti di sini karena mau milih 1 atau 2 murid perempuan itu kita misalkan sebagai NA deh ya. NA itu berarti kemungkinan pertama ditambah kemungkinan kedua. Tadi kemungkinan pertamanya ada 7.920, kemungkinan keduanya 26.400. Nilainya adalah 34.320. Oke, ada yang kelewat nih. Karena kita mau ngitung peluang, berarti kan harus ada banyaknya kejadian dan ruang sampel. Kita belum hitung ruang sampelnya. Untuk hitung ruang sampelnya, kita pakai aturan kombinasi juga. Tapi kita mau ngambil 5 murid dari total 28 murid yang ada. Sama aja 28 min 5. Bentar ya.
28 min 5 faktorial. 28 ini 23 kali 5, 28, 27, 26, 25, 24, 23 per 23, 5, 4, 3, 2, 1. Coret. 5-nya bisa dicoret, sisa 5, 4-nya bisa dicoret, sini sisa 7, 3-nya bisa coret, sini sisa 8, 2-nya bisa dicoret ke sini sisa 13. Ini hasilnya akan 92.820. Jadi peluangnya itu 34.320 per 92.820. Nolnya bisa dihapus, terus bisa kita bagi bisa kita bagi 6 lagi, hasilnya 572 per 1547. Jadi jawabannya itu adalah 572 per 1547, itu ada di opsi D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 790. Oke, di sini kita mau memilih 5 murid lagi. Terus semuanya laki-laki. Berarti ya udah, kita mau ngambil 5 dari total 12 murid yang ada. 12 murid laki-laki yang ada. Ini berarti 12 faktorial per 12 min 5 faktorial dikali 5 faktorial. 12 kali 11, 12 faktorial dibagi 7 faktorial, 5 faktorial. 12, 11, 10, 9, 8, 7. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ini bisa dicoret ke sini sisa 5, sisa 2, sorry. Ini bisa dicoret juga, habis. Ini ke sini sisa 3, ini bisa habis juga. Jadi 11 kali 9 kali 8 itu adalah 792. Salah nih, karena harusnya cara memilih sehingga semua anggota pengurus inti murid laki-laki adalah 792 dan bukan 790. Berarti opsi A salah, opsi C salah, opsi D juga salah, antara opsi B dan E. Oke, yang kedua, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.369. Sama kayak yang pernyataan pertama ini, kita mau ngambil 5 siswa dari 16. 16 faktorial, 16 min 5 faktorial dikali 5 faktorial. 16 faktorial, ini 9, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Per 9 faktorial kali 5, 21. Ini bisa dicoret sisa 3, 3-nya bisa dicoret juga. Terus ini bisa dicoret ke sini sisa 4, ini bisa dicoret ke sini sisa 7, jadi nggak terlalu gede. Jadi 4 kali 7 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10, itu hasilnya ada di 4, bener ya? 4 kali 7 kali 13 kali 12. Salah, ini 11 harusnya ya. Pantes kok kebanyakan, maaf ya. Bentar, kita ulang. 16, 15, 14, 13. Oke. Kita ulang, ini 5, 4, 3, 2, 1. 11-nya dicoret, 5-nya ke sini sisa 3. Astagfirullahaladzim. Ini 3-nya dicoret, ini 4-nya ke sini sisa 4, 2-nya ke sini sisa 7. Jadi 4 kali 7 kali 13 kali 12. Itu adalah 4.368.
Salah juga nih, karena harusnya ini 4.368 bukan 4.369. Jadi opsi B salah. Kita yang benarnya adalah di opsi E. Tapi kita coba hitung buat yang ketiga. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 3 murid. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat 3 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 26.000. Ini sebenarnya boleh kalau misalkan teman-teman gak mau hitung. Kenapa? Karena pertama udah dapat jawabannya E. Kedua, tepat 3 murid laki-laki itu berarti susunannya adalah 3L ditambah 2P. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi itu di pernyataan di soal ketiga kita ngitung kan banyaknya cara memilih pengurus inti di antaranya 2 perempuan gitu. Nah, ini sama. Jadi di sini walaupun tertulisnya 3 laki-laki, tapi nanti hasilnya akan sama dengan perhitungan yang tadi kita ngitung 2 perempuan. Itu hasilnya ada di 26.400. Jadi yang ketiga juga salah. Jadi benar jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah perusahaan percetakan membeli mesin cetak seharga 250 juta. Mesin cetak ini diservis dengan biaya kontrak servis sebesar 25 juta untuk tahun pertama dan meningkat terus sebesar 5 juta untuk setiap tahun berikutnya. Kemudian setelah digunakan selama N tahun, besarnya biaya servis menjadi Sn juta rupiah. Sehingga rata-rata biaya servisnya adalah Sn per N juta rupiah per tahun dan rata-rata biaya totalnya adalah Sn plus 250 per N juta per tahun. Soalnya setelah N tahun digunakan, besarnya biaya servis mesin selama N tahun membentuk deret apa? Oke. Di sini kita misalkan tahun, di sini S kecil T, yang artinya biaya servis di tahun ke T gitu ya. Kalau yang ini kan tadi S besar ya, nanti aku tulisnya juga coba dibedain mana kecil mana besarnya. Oke, di tahun pertama biaya servisnya adalah 25. Di tahun kedua meningkat 5 juta. Ini dalam satuan 5 juta ya. Dalam satuan jutaan rupiah. Tambah 5 juta berarti jadi 30. Di tahun ketiga berarti jadi 35, seterusnya. Yang ditanya adalah tahun ke N. Berapa sih? Ngitungnya gimana? Kita pakai deret aritmatika. Kenapa? Karena di sini kita tahu ini bedanya berarti 5. Ini beda jadi positif 5. Ini kan aritmatika kan geometri karena penjumlahan. Berarti ini bisa kita hapus yang geometrinya. Ini S kecil ya. Sama dengan A plus N-1 T-1B. Ini sama aja kayak Sn sama dengan A plus N-1B gitu ya, tapi di sini T-nya diganti N. Oke, A-nya kita tahu 25, T-nya adalah mau nyari N, -1, B-nya adalah 5. 25 ditambah 5N min 1 ini 2 25 dikurangi ini jadi mana deh 25 dikurangi 5 adalah 20. Jadi biaya di tahun ke N itu adalah 5N plus 20. Beda ya biaya di tahun ke N dan biaya selama N tahun gitu. Oke, berarti di sini sebenarnya nggak usah kita hitung juga nggak apa-apa sih, kayak ya udah tahu pasti bakalan membentuk aritmatika dengan bedanya 5 di mana dari kenaikan biaya servis gitu. Jadi jawabannya ada yang A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Rata-rata biaya servis sampai 10 tahun pertama adalah X juta rupiah dengan X-nya adalah berapa? Oke. Di sini sampai 10 tahun pertama. Keywordnya ada di sampai. Nah, dari 1 sampai ke 10 itu berarti kan jumlahnya nih. Kalau dalam aritmatika ini kan membentuk Sn kan gitu, atau jumlah suku ke sekian gitu, dimana ini sukunya adalah 10 gitu. Tapi kita coba cari dulu nih di tahun ke 10 emang biaya servisnya berapa sih, pakai rumus yang tadi. A-nya 25, T-nya 10 min 1, B-nya adalah 5. Semoga kelihatannya beda ya, biar sama kayak yang di platform.
Jadi ini 25 ditambah 9 kali 5 S10 sama dengan 25 ditambah 45 itu adalah 70. Nah, biaya servis sampai N tahun, 10 tahun berarti kita mengikuti jumlah suku ke N dari barisan aritmatika. Ini biar kelihatan. Ini jadi rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N-1B. Tapi kalau misalkan suku-sukunya saling diketahui, ujung-ujungnya suku ke 1 sampai suku ke 10-nya, berarti bisa pakai rumus ini. N per 2, 2A plus, ujung ditambah ujung. Gitu. Dimana di sini N-nya adalah 10, berarti jadi 10 per 2 dari U10 ditambah U1. Tadi 5, ini 5. U10-nya tadi 70 ditambah U1-nya adalah 25. 5 dikali 95, ini adalah 475. Dalam satuan juta rupiah. Berarti biaya servis selama 10 tahun pertama itu adalah 4. Oh, ini rata-ratanya. Oke, pantas. Gak ada jawabannya. Rata-ratanya itu adalah SN per N ya. Sorry. SN-nya tadi 475 per N-nya adalah 10. Jadi 47,5. Jadi rata-rata biaya servis selama 10 tahun pertama itu ada di Rp47.500.000. Jawabannya ada di opsi D. Lanjut ke soal nomor 7. Setelah digunakan selama N tahun, besarnya biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk mesin cetak beserta servisnya merupakan fungsi dari N dengan TN-nya adalah berapa? Oke. TN itu berarti adalah harga beli mesin cetak ditambah harga biaya servis N tahun. Ini dalam satuan juta rupiah ya, jadi nggak terlalu panjang. Beli mesin cetaknya 250, biaya servis N tahunnya mengikuti rumus yang tadi, N per 2 dikali 2A plus N-1B. 250 ditambah N per 2 dikali 2 dikali 25 ditambah N-nya kita nggak tahu kan, 1 dikali B-nya 5. Jadi 250 ditambah N per 2 dikali 50 ditambah N-1 dikali 5. Dengan 250 ditambah N per 2, 50 ditambah 5N min 5. 250 ditambah N per 2, 5N plus 45 ya. Nah, ini adalah TN-nya. Udah sampai sini dulu aja karena udah sesuai sama apa yang ada di soal gitu. Jadi TN-nya adalah 250 ditambah N per 2 dikali 5N plus 45. Jawabannya ada di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Setelah mesin cetak digunakan selama N tahun untuk N dari 1 sampai 20, besarnya biaya total rata-rata adalah sebesar Fn juta rupiah per tahun. Rata-rata biaya total yang digunakan pada tahun terakhir pemakaian mesin cetak tersebut adalah berapa? Oke. Tadi kita tahu SN itu adalah biaya servis selama N tahun dan 250 itu ada di harga beli. Nah, kalau teman-teman notice bagian pembilang ini itu akan sama dengan TN. Kenapa? Karena TN terdiri dari jumlah biaya servis N tahun dan juga biaya beli mesin cetak gitu per N. Jadi langsung aja tadi kita masukin TN-nya adalah 250 ditambah N per 2 dikali 5N plus 45 per N. Nah, pemakaian tahunnya itu tahun 1 sampai tahun 20 atau tahun ke-20. Berarti tahun terakhir pemakaian itu ada di tahun ke-20 atau N-nya sama dengan 20. 20 sama dengan 250 ditambah 20 per 2 dikali 5 dikali 20 ditambah 45 per 20.
250 ditambah 10 dikali 5 kali 20 itu 100 tambah 45 145 per 20. 250 tambah 1450 per 20. Ini jadi 1700 per 20. Dicoret 170 dibagi 2 itu adalah 85. Oh, ini belum diganti ya, ini harusnya nggak ada nolnya. Jadi rata-rata biaya total yang digunakan pada tahun terakhir pemakaian mesin tak tersebut ada di 85 juta rupiah. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat ke soal nomor 9. Mojang Jajaka adalah gelar duta budaya dan pariwisata yang mewakili kota Bandung dalam merepresentasikan pariwisata dan juga budaya yang ada di Bandung, di mana Mojang adalah gelar untuk wanita dan Jajaka adalah gelar untuk pria. Berikut adalah data warga kota Bandung yang berminat mengikuti proses seleksi Mojang Jajaka 2024. Peluang terpilihnya Mojang yang pendidikan terakhirnya SMA adalah berapa? Kita pilih berarti wanita yang berpendidikan terakhir SMA. Dengan jumlah banyaknya pelamar wanita itu ada di 280. Jadi peluang untuk Mojang yang berpendidikan terakhir SMA itu ada di banyaknya Mojang yang berpendidikan SMA dibagi banyaknya Mojangnya gitu. Ini ada di 120 per 280 menjadi 3/7. Jadi peluangnya adalah 3/7, jawabannya ada di opsi C. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Peluang terpilihnya Mojang Jajaka yang memiliki pendidikan terakhir berbeda adalah 57 per 112, dan pernyataan kedua, peluang terpilihnya Mojang Jajaka yang memiliki pendidikan terakhir sama adalah 55 per 112. Ini sama kayak sebelumnya, berarti di pernyataan yang pertama ini, kalau pendidikan terakhir beda, berarti misalkan mau peluang Mojang yang SMA dulu, tapi pasangannya Jajaka S1. Dan peluang yang Mojangnya adalah S1, tapi pasangan Jajakanya adalah SMA. Terus untuk pernyataan kedua, berpendidikan terakhir sama, berarti peluang kalau misalkan Mojangnya SMA, berarti Jajakannya juga harus SMA. Dan peluang kalau misalkan Mojangnya S1, berarti Jajakannya juga S1 gitu. Jadi kita hitung satu persatu dulu. Ke kemungkinan yang pertama, peluang Mojang SMA, Jajakannya S1, dan peluang Mojangnya S1, Jajakannya SMA. Oke. Yang ini dulu. Ini berarti peluang Mojangnya SMA dikalikan Jajakannya S1. Peluang Jajakannya S1. Gitu. Ini NM SMA per NM dikali banyaknya Jajaka yang S1 dibagi banyaknya Jajaka. Jadi banyaknya Mojang yang SMA itu ada di 120, totalnya 280. Banyaknya Jajaka yang S1 ada di 140 dengan totalnya 320 ya. Per 320. Jadi 3/7 dikali 7/16 itu ada di 21/112. Sekarang ke yang bagian Mojangnya S1 tapi Jajakannya SMA. Sama berarti peluang dari Mojang S1 dikali peluang dari Jajaka SMA. Banyaknya Mojang S1 dibagi banyaknya Mojang dikali banyaknya Jajaka SMA dikali banyaknya Jajaka. Mojang S1 ada 160 dibagi 280, Jajaka SMA ada 180 per 320. Berarti ini bisa diperkecil jadi 4/7 dikali 9/16. Hasilnya ada di 36/112. Nah, peluang totalnya itu berarti kita jumlahkan. Kenapa?
Karena begitu terpilih Mojang SMA dan Jejaka S1, nggak akan mungkin terpilih lagi Mojang S1 dan Jejaka SMA, karena kan terpilihnya S1 Mojang 1 Jejaka gitu. Jadi kalau misalkan ternyata yang terpilihnya Mojangnya SMA, Jejakanya S1, ya udah nggak akan ada terpilih lagi Mojang S1 dan Jejaka SMA, begitupun sebaliknya. Tadi ini ada di 21/112 ditambah 36/112. Hasilnya adalah 57/112. Ternyata bener nih pernyataan yang pertama. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua, perhitungannya sama. Tadi peluang dari Mojangnya, kalau Mojangnya SMA berarti Jejakannya juga SMA. Ditambah kalau Mojangnya S1 berarti Jejakannya juga S1. Oke. Di sini berarti peluang Mojang SMA dikali peluang Jejaka SMA. Banyaknya Mojang SMA dibagi banyaknya Mojang dikali banyaknya Jejaka SMA per banyaknya Jejaka. Mojang SMA itu ada 120, banyaknya Mojang ada 280, dikali banyaknya Jejaka SMA itu 180, dibagi 360. Ini bisa diperkecil jadi 3/7, yang ini jadi 9/16. Hasilnya 27/112. Lanjut lagi. Ini berarti peluang Mojangnya S1 dikali peluang Jejakanya S1, banyaknya Mojang S1 per banyaknya Mojang, dikali banyaknya Jejaka S1 per banyaknya Jejaka. Banyaknya Mojang S1 itu ada di 160/280, banyaknya Jejaka S1 ada 140/320. Bisa diperkecil jadi 4/7 dikali 7/16. Itu ada di 28/112. Sama kayak pernyataan pertama, ini juga pakai aturan penjumlahan. Karena kalau misalkan ternyata udah terpilihnya Mojang Jejaka SMA dua-duanya, ya nggak akan terpilih lagi Mojang Jejaka S1 dua-duanya gitu. Hasilnya ada di 27/112 ditambah 28/112. Hasilnya 55/112. Jadi pernyataan kedua juga benar. Berarti nilai kebenaran dari pernyataan di atas adalah, ini gak di, bentar ya, gak ada opsinya ya. Yaudah. Nilai kebenaran pernyataan di atas secara berurutan berarti adalah benar. Opsinya itu kalau di website itu D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Peluang terpilihnya Jejaka yang pendidikan terakhirnya S1 adalah berapa? Jejaka itu pria S1 dan jumlahnya ada di 320. Sama aja kayak soal nomor 9 tadi ya. Jejaka S1 berarti banyaknya Jejaka yang berpendidikan S1 dibagi banyaknya Jejaka. Ini ada di 140/320. Dibagi 20 bisa ya? Jadi 7/16. Peluangnya adalah 7/16, jawabannya ada di opsi C. Selanjutnya, ini nggak di SS dulu semuanya. Oke, Bajang Jejaka adalah gelar duta budaya dan seterusnya. Di sini soalnya jika panitia akan memilih satu orang sebagai duta favorit, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan narasi di atas? Kita langsung ke opsi yang A. Peluang terpilihnya pria yang berpendidikan terakhir SMA adalah 3/10. Oke, ini bedanya dari yang sebelumnya, keywordnya ada di terpilih satu orang dari total seluruhnya. Kalau misalkan yang tadi kan kita mau milih Jejaka S1, ya udah berarti di sekitaran Jejaka doang, makanya peluangnya jadi NJ S1 per NJ gitu. Si sampelnya adalah banyaknya
jajaka atau banyaknya pria. Begitupun dengan yang mojang tadi kan, mau milih mojang SMA berapa peluangnya gitu ya, berarti di antara mojang doang, makanya ruang sampelnya pakai banyaknya mojang. Tapi di sini panitia akan memilih satu orang sebagai duta favorit, itu tuh dari keseluruhan, berarti ruang sampelnya pun akan keseluruhannya, bukan akan ruang sampel jajaka doang atau ruang sampel mojang doang gitu. Jadi ntar ada perbedaan antara perhitungan peluang nomor 12 dengan nomor 11 yang tadi. Oke, tadi kita tahu banyaknya pria itu totalnya ada di 320, banyaknya wanita ada 280, totalnya ada di 600. Nah, jadi ntar ruang sampelnya pakai yang 600 gitu. Karena di sini panitianya akan memilih satu orang dari keseluruhan peserta, bukan mojang doang, bukan jajaka doang gitu. Peluang terpilihnya pria yang berpendidikan terakhir SMA adalah 3/10. Peluang jajaka terakhir SMA, yaitu banyaknya jajaka SMA dibagi banyaknya ruang sampel atau seluruh peserta seleksi mojang jajaka 2024. Jajaka SMA itu ada di 180, NS-nya ada di 600, kan kebalik. Dibagi 6 jadi 3/10, opsi A itu benar. Lanjut ke opsi B, tadi ini 320, 280, hasilnya 600. Peluang terpilihnya perempuan yang berpendidikan terakhir S1. Peluang mojang S1 berarti banyaknya mojang S1 dibagi banyaknya peserta. Mojang S1 ada 160 dibagi 600 dibagi 20 jadi 8 per dibagi 40 bisa ya? Bagi 40 jadi 4/15. Nah, opsi B salah karena harusnya 4/15 bukan 8/15. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi kita coba hitung dulu opsi yang sini. Lah, ini mesti habis ini. Jika ada 80 laki-laki berpendidikan terakhir SMA dan 60 perempuan berpendidikan terakhir S1 gugur dalam babak penyisihan, berarti ini jadi 80 laki-laki SMA, berarti 100, yang satunya tetap 60, jadi ini 100. Gugur dalam babak penyisihan, maka peluang terpilihnya seorang laki-laki berpendidikan S1 adalah berapa? Ini jumlahnya jadi 240, yang ini jadi 220, berarti soalnya jadi 460 ruang sampelnya. Yang ditanyain adalah jajaka S1. Banyaknya jajaka S1 setelah update ya, dibagi banyaknya sampel setelah update. Jajaka S1 itu sisanya 140 dan banyaknya ruang sampelnya jadi 460. Coret dibagi 2 jadi 7/23. Bener ya, jadi opsinya benar. Jadi untuk soal nomor 12 ini yang gak sesuai dengan narasi itu ada di opsi B. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Sekelompok mahasiswa berniat untuk berjualan tote bag lukis di lingkungan Car Free Day. Setiap tote bag yang telah dilukis akan dijual dengan harga 45.000. Untuk berbisnis ini, mereka membeli tote bag polos seharga 15.000 per pieces. Selain itu, mereka juga memerlukan satu set alat lukis harga Rp250.000 untuk melukis 50 pieces tote bag tersebut. Jika tote bag tersebut tidak laku terjual, maka tote bag polos ataupun yang sudah dilukis dapat dikembalikan kepada penjual tote bag polos dengan harga 15.000 per pieces. Selain itu, biaya lainnya dalam berbisnis tote bag ini diabaikan, misalkan kayak transport, terus misalkan bayar bayar tenan di Car Free Day-nya, itu tuh nggak dihitung. Jadi di sini kita cuma hitung modal untuk tote bag dan modal alat lukis. Jika besarnya biaya yang menyatakan X tote bag lukis adalah F-Rp1.000, maka F adalah fungsi dari X dengan biaya Fx yaitu berapa. Oke. Biayanya itu berarti di rupiah ya ini. Berarti modal untuk alat lukis itu ada di 250. Ditambah harga satu tote bag-nya adalah 15. Yang akan berpengaruh dengan banyaknya tote bag lukis yang akan digunakan. Itu sebagai X. Jadi ini adalah biaya yang menyatakan X tote bag lukis adalah F-Rp1.000. Dengan X-nya ini adalah tote bag lukis yang terjualnya. Itu berarti biayanya
tote bag loose yang akan dijualnya itu berapa. Jadi kalau misalkan dia akan menjual 10, ya berarti tinggal disubstitusi FX jadi 10, biayanya berapa gitu. Dan modal ini atau biaya ini dinyatakan dalam opsi yang A ya, meskipun dia terbalik. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. Jika tote bag lukis tersebut laku terjual setelah 15 pieces, maka sekelompok mahasiswa tersebut akan rugi apa untung nih? Gitu. Tadi biaya pembuatan X tote bag lukis itu adalah FX, yaitu 15X plus 250 dengan FX-nya dalam satuan ribu rupiah. Dan mereka bikin 15 tote bag nih. 15 dikali 15 ditambah 250. Ini 475 ditambah 250. Jadi 5 2 ini udah 25 ya? 225. Yang tadi hasilnya 475. Biayanya adalah 475. Ini modalnya mereka. Terus misalkan kita punya pendapatan juga dong kalau misalkan menghitung untung rugi. Tadi modal, kalau misalkan mau jual 15 pieces, berarti kita harus beli 15 pieces tote bag. Pendapatannya ini. Pendapatannya berarti 15 dikali harga yang mereka jual itu ada di 45.000. Kalau modal yang FX, ini pendapatannya. Ini kali ya, atau gini aja kali ya. 15 kali 45 itu adalah 675.000. Nah, untung ruginya itu berarti selisih antara pendapatan dikurangi dengan modal. Yaitu 675.000 dikurangi 475.000. Ini adalah 200.000. Nah, ternyata positif, artinya mereka untung sebesar 200.000 rupiah. Opsi jawabannya di opsi yang C. Kita ke soal nomor 15. Agar semua biaya pengeluaran untuk membuat tote bag lukis dapat ditanggung sekelompok mahasiswa tersebut, maka mereka paling sedikit harus dapat menjual sebanyak X tote bag lukis dengan X adalah berapa. Biar mereka nggak rugi lah ya ibaratnya, atau bisa tertutup nih pengeluarannya, berarti at least biaya yang mereka keluarkan itu harus sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Tadi FX-nya 15X plus 250 ditambah pendapatannya itu, mereka kan ngejual satu piecesnya 45.000. Berarti 45 dikali dengan banyaknya tote bag lukis yang terjual. Kita satuin yang variabelnya sama, jadi 15X min 45X sama dengan negatif 250. Ini negatif 30X sama dengan negatif 250. Kita kali negatif aja biar hasilnya positif, jadi 30X sama dengan 250 dengan X-nya adalah 250 per 30 atau 25 per 3. Ini hasilnya akan 8,3 sekian kan. Nah, biar mereka seenggaknya nggak rugi nih, mereka harus jual berapa sih? 8 kah atau 9? Karena kan di sini opsinya bulat. Kalau misalkan kayak gini, dia kan harus mencapai di sini nih ibaratnya. Di kotak ini nih. Tapi ini dia baru di sini. Gitu. Berarti kan artinya kita harus ke sini dong. Harus ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Kalau misalnya kita ngomongin garis bilangan nih. Di sini dia 8,3. Dia harus mencapai titik ini. Berarti kan dia harus geser ke kanan kan, bukan geser ke kiri. Berarti kita harus ngebulatkan dia ke atas. Atau ke kanan lah kalau di garis bilangan. Jadi 9. Jadi jangan 8 ya jawabannya, karena kalau misalkan mereka baru menjual 8, mereka belum mencapai sama nih, karena nanti akan kurang gitu. Penting lebih kan biar tertutup daripada kurang, berarti gak tertutup gitu. Jadi opsi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 16. Jika sekelompok mahasiswa tersebut melukis sebanyak 30 tote bag, maka keuntungan yang diperolehnya adalah M.000 rupiah dengan nilai M-nya adalah berapa? Oke, keuntungannya MX itu merupakan hasil dari pendapatan dikurangi dengan modal. Oke. Pendapatannya berarti tadi 45X ya modalnya, dikurangi modalnya ada di 15X ditambah 250. Mereka mau jual 30, berarti 45
ini dulu. Bisa dikecilin ini jadi 30x min 200. Bentar ya. 45x min 15x plus 250. Berarti 30x ditambah 250. Bentar ya. Ini harusnya negatif ya, sorry. Karena kan dia jadi negatif di sininya. Oke. Ya, karena secara logik pun kalau misalkan keuntungannya dari banyaknya penjualan tote bag, dia dapat berapa tetap harus dikurangi dengan biaya pembelian alat lukis kan, jadi dikurangi, betul. M30 itu berarti 30 dikali 30 min 250. 900 ya, dikurangi 250 itu ada di 0,586 ya, 650 ribu rupiah. Ini di video ini opsinya nggak ada, tapi nanti di platform akan aku perbaiki, hasilnya ada di 650 ribu rupiah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga 1 tahun 2021 sampai 2022 pekan ke-30. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain di mana terdapat 18 klub yang bermain di Liga 1. Di sini keterangannya, M itu ada match atau banyaknya pertandingan, win itu adalah banyaknya mereka menang, D itu adalah draw atau seri, L itu adalah loss. Untuk setiap kemenangan, mereka akan dapat 3 poin. Draw akan dapat 1 poin, dan loss akan dapat 0 poin. Total banyaknya pertandingan di Liga 1 adalah berapa pertandingan? Oke, di sini katanya ada 18 klub. Nah, setiap pertandingan itu kan melibatkan 2 klub kan. Berarti totalnya itu ada di kombinasi 2 dari 18. Karena ya udah klub 1 sama klub 2 terus sama klub 3 tuh bebas kan, nggak harus berurutan gitu, nggak harus kayak udah saklek banget nih ketika klub 1 sama klub 2 main, nggak boleh nih klub 1 sama klub 3 gitu kan, nggak begitu kan. Tapi di sini setiap klubnya melakukan tepat 2 pertandingan, berarti dikali 2 hasilnya gitu. Jadi 2 dikali 18 faktorial per 18 min 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 2 dikali 18 faktorial per 16 faktorial dikali 2 faktorial. 2 dikali 18, 17, 16, 16, 2, 1. 2 dikali ini bisa dicoret, ini bisa dicoret jadi 9. 17 kali 9. 3, 6. Bentar. Sebenarnya kali 7, 63 kan? 9 kali 1, 9, 153. Oh iya, 2 dikali 153 itu ada di 306. Jadi banyaknya pertandingan itu ada di 306 pertandingan. Jawabannya ada di opsi E. Ke soal nomor 18. Selisih poin yang diperoleh Bali United dan Persebaya pada pekan ke-30 adalah berapa? Di sini udah ada sih total poinnya, tinggal dihitung aja. Tapi di sini ya, di sini kenapa bisa 66? Karena kan tadi satu match kalau mereka menang itu mereka dapat 3 poin. Berarti 20 kali 3 ditambah kalau mereka draw dapat 1 poin. Tapi kalau misalkan mereka kalah dapat 0 poin.
Jadi ini 60 ditambah 6 ditambah 0 jadi 66 gitu. Begitupun dengan yang Persebaya. Berarti 17 dikali 3 ditambah 7 dikali 1 ditambah 6 dikali 0. 17 kali 3 itu 1, 2, 51. 51 tambah 7 jadi 58. Selisihnya berarti 66 dikurangi 58 itu ada di 8 poin. Jawabannya di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Poin minimal yang harus diperoleh Bali United di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga 1 pada tahun 2022 adalah berapa? Ini tabel total poinnya masih ada. Terus tiap timnya harus bertanding berapa kali sih biar di Liga 1 ini gitu. Tadi kan ada 18 klub, dimana setiap klubnya tuh main 2 pertandingan. Tapi satu klub itu main berapa kali sih? Bukan 18 kali kan, tapi cuma 17 doang. Karena kenapa? Dia kan nggak dihitung sebagai diri dia sendiri gitu. Jadi ibaratnya si Bali United ini harus bertanding 17 kali gitu kan, sama 17 klub ibaratnya. Sama 17 klub sebanyak masing-masing klubnya 2 kali. Jadi totalnya itu ada di 2 kali 17 ada di 34. Nah, di sini ini kan match ya. Bali United udah pernah main 30 kali, berarti sisanya 4 kali. Begitupun dengan Persib, Arema, dan Persebaya. Tapi Bayangkara dia baru main 29 kali, berarti dia sisa mainnya 5 kali lagi, gitu. Dengan poin maksimumnya, kalau dia match ya, kalau dia win, poin maksimumnya kita hitung di win kan, berarti semisal mereka win. Ini 4 kali lagi pertandingan dengan winnya itu dapat poin 3 kan, jadi 12. Jadi poin akhir maksimum itu ada di 78 kalau dia win. Terus Persib ini 63. Sisa pertandingannya 4 dikali 3, 12. Hasilnya poin akhir maksimumnya itu 75. Gitu. Di sini kita fokus di Bali United aja. Oke. Di posisi sekarang Bali United sisa 4 kali match lagi dengan poin akhir yang bakalan dia dapetin itu bisa di 78 asalkan dia menang di sisa matchnya gitu. Sehingga untuk menjamin Bali United menjadi juara liga, setidak-tidaknya skor akhir Bali United harus lebih dari 75. Kenapa 75? Biar dia nggak draw sama Persib gitu. Yaitu dengan mendapatkan 66 ke 75 itu seenggaknya dia dapat 10 poin ya, biar dia nggak seri, biar dia dapat 76 deh at least kalau nggak 78 gitu. Dia harus dapat 10 kan, jadi jawabannya ada di opsi B. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Jika di pertandingan tersisa Persib 2 pertandingan imbang dan sisanya kalah, kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk Bayangkara pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa Bayangkara menempati posisi kedua pada klasemen akhir adalah. Oke, jadi ini total poinnya. Jika di pertandingan tersisa Persib, tadi kan Persib sisa pertandingannya ada 4 ya. Sisa 4 match. Dengan dia dapat 2 imbang dan 2 kalah, 2 draw dan 2 loss. Berarti dia dapat tambahan poin 2 doang kan. Berarti total Persib nih sekarang 65 poin nih dapatnya. Bayangkara masih menyisakan 5 pertandingan. Bayangkara masih 5 ya, karena kan dia baru 29. Agar Bayangkara menempati posisi kedua atau naik 1 nih, maka harus memperoleh poin lebih besar daripada poin akhir Persib. Selisih antara poin akhir Persib dengan Bayangkara saat ini adalah 65 dikurangi 58. Selisihnya ada di 7 poin. Sehingga jika Bayangkara ingin menempati posisi kedua pada klasemen akhir, seenggaknya nih si Bayangkara harus dapat 8 poin. Gitu. Oke, misalkan kita udah bikin nih tabelnya. Dia kan harus 5 kali match lagi, si Bayangkara ini harus 5 kali match lagi dengan minimal 8 poin.
Pertama, kalau dia win-nya 2 kali nih dan draw-nya 3 kali, dia kan bakalan dapat ini 6, ini 3, hasilnya 9. Mungkin. Kenapa? Karena kan tadi syaratnya kalau misalkan si Bayangkara mau naik jadi posisi kedua, dia harus seenggaknya dapat 8 poin. Gitu, berarti ini mungkin. Terus gimana kalau misalkan dia win tapi dia loss-nya 3 kali? Win-nya 2 kali kan hasilnya 6. Loss-nya 3 kali hasilnya 0. Jadi poinnya akan 6. Ini nggak mungkin karena nggak melebihi 8 poin. Di pertandingan ketiga, di kemungkinan pertandingan ketiga, misalkan dia win 2 kali nih, dia bakal dapat 6 poin. Terus dia draw 2 kali, dia bakal dapat 2 poin. Tapi dia loss sekali, dia bakal 0 poin. Gak apa-apa, karena dia bakal dapat 8 poin akhirnya. Masih mungkin. Nah, kemungkinan yang keempat, dia win 2 kali nih, hasilnya 6. Dia drawnya sekali, poinnya 1 dong. Dan dia lossnya 2 kali, poinnya 0. Total poinnya adalah 7. Ini juga nggak mungkin. Kenapa? Karena balik lagi, syarat biar Bayangkara bisa naik melebihi Persib itu nilainya harus 8 poin. Gitu. Dengan demikian, kemungkinan posisi menang imbang kalah untuk Bayangkara agar dapat menepati posisi pada akhir pertandingan adalah komposisi 1 dan komposisi 3. Jawaban yang benarnya adalah di opsi B ya tadi. Gitu. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan tryout penalaran matematika TO ke-7. Maaf banget dari tadi banyak banget aku salah ucap dan juga salah perhitungan. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik pembahasannya. Nanti kita ketemu lagi di sesi tryout selanjutnya. Bye-bye.